Front Persatuan Islam, FPI, gaya baru muncul kembali setelah pembubaran resmi FPI lama oleh pemerintah pada tahun 2020. Meski tidak lagi terdaftar sebagai ormas legal, gerakan ini tetap aktif secara sosial dan politik, berselimut legitimasi agama namun membawa corak yang sama, aksi massa, agitasi publik, dan ceramah provokatif. Mereka hadir dengan nama baru, tetapi gaya lama tetap lestari, membungkus premanisme dalam jubah keagamaan. Di berbagai tempat, termasuk ceramah Rizik Syihab di Pemalang baru-baru ini, terungkap pola retoris khas, menciptakan musuh bersama, menebar ancaman simbolik, dan memobilisasi loyalitas dengan narasi persekusi. Ia mengatakan bahwa siapapun yang membenci Habaib adalah PKI. Sebuah kalimat pendek namun syarat stigmatisasi dan reduksi historis. Ini bukan semata dakwah, melainkan penggiringan opini untuk menyudutkan lawan dan menutup ruang kritik terhadap elit agama. Umat diseret ke dalam ketegangan buatan, seolah mencintai Islam berarti harus membela Rizik dan kroninya, dan sebaliknya, mengkritik mereka berarti kafir atau musuh agama. Ceramah berubah menjadi alat politik, ayat digunakan sebagai senjata, bukan pencerah. Gaya ceramah FPI gaya baru juga mempertontonkan sikap memaksakan kebenaran tunggal. Siapapun yang berbeda pandangan dicap liberal, Syiah, atau musuh Islam. Tidak ada ruang dialog, yang ada hanyalah dikotomi, kami atau mereka, Islam atau kafir, ulama pejuang atau boneka asing. Ini adalah strategi intimidasi moral, mengunci umat dalam pilihan sempit dan menebar ketakutan agar massa tetap setia. Di balik retorika itu, tersimpan niat memobilisasi kuasa di luar jalur demokrasi formal. Mereka tidak mencalonkan diri dalam pemilu, tetapi membangun tekanan jalanan, demonstrasi, dan pengaruh sosial berbasis ketakutan. FPI gaya baru bukan sekadar gerakan dakwah, tapi lebih mirip geng sosial religius, memakai simbol agama untuk menjustifikasi dominasi, bahkan kekerasan. Premanisme jalanan berubah wujud menjadi jihad atas nama agama, padahal syarat kepentingan duniawi. Lebih jauh, gaya ceramah FPI menunjukkan kecenderungan membajak agama demi membangun kekuasaan informal. Mereka tidak berperan sebagai pembina moral publik, melainkan sebagai pemegang kuasa atas siapa yang boleh bersuara di ruang publik. Mereka mengklaim kebenaran ilahi, namun cara bertindak penuh tekanan, bahkan kekerasan simbolik. Keberpihakan mereka bukan pada nilai keadilan, tapi pada kelompok dan figur tertentu yang dianggap wakil Tuhan di muka bumi. Dalam situasi seperti itu, publik dipaksa untuk memilih antara tunduk atau dilabeli sesat. Ceramah tidak lagi mengajak berpikir, melainkan memerintah untuk tunduk. Ini adalah corak preman berkedok agama, menguasai ruang publik dengan dalil, tapi bersikap represif seperti penguasa jalanan. FPI gaya baru adalah wajah populisme agama yang kehilangan kesantunan moral, menggantinya dengan tekanan, kebisingan, dan kultus tokoh. Dan di tengah itu, negara tampak gamang. Peraturan ada, tetapi pengawasan lemah. Ceramah keras dibiarkan, massa jalanan diabaikan, dan premanisme simbolik tumbuh subur di ruang keagamaan. Demokrasi dilumpuhkan bukan oleh senjata, tetapi oleh ujaran keras yang dibiarkan merajalela atas nama kebebasan beragama. Inilah wajah baru FPI, tidak terdaftar, tapi tetap hadir, tidak bersenjata, tapi menebar ketakutan, tidak resmi, tapi punya kuasa. Mereka bukan sekadar organisasi, tetapi gerakan tekanan. Preman berkedok agama, bersenjata ceramah, bertameng jubah, dan berambisi menguasai ruang publik melalui suara, bukan argumentasi.